Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang ada di kota maupun di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun saudara berada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus nantiasa mengalir dan melimpah dalam kehidupan saudara semua. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yusia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, hingga kami boleh memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-1. 2 Timotius 3 ayat yang ke-1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudaraku, saat ini kita sedang hidup di masa akhir zaman yang situasinya sangat sukar. Alkitab telah menubuatkan di dalam Matius 24 ayat yang ketiga sampai ke-14 bahwa akan ada penyesatan, akan ada perang, kelaparan, kesulitan ekonomi, gempa bumi, bencana alam, bahkan penyakit sampar atau menular, penganiayaan dan sebagainya. Menghadapi semuanya itu, kita harus mengerti dan melatih diri kita dalam respon orang percaya yang tepat, saudara. Untuk itu, mari kita lihat surat Yudas tentang hidup tegar di masa sukar, serta hal yang akan terjadi setelahnya dalam kitab Matius, saudara. Di dalam Yudas dikatakan, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Di dalam Matius dikatakan juga, saudara, dalam Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudaraku, apa sajakah yang akan terjadi pada akhir zaman? Yang terutama akan terjadi pemisahan antara kambing dan domba, lalang dan gandum, murid atau orang Kristen palsu dan murid atau orang Kristen sejati, gelap dan terang, serta yang jahat dan yang kudus. Tentang hal ini, Yudas berkata secara khusus dalam ayat 18 dan 19, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Saudaraku, tentu kita tidak mau menjadi seperti orang-orang yang disebutkan itu, yaitu orang Kristen palsu atau orang yang murtad karena tertipu oleh pengajaran sesat. Lalu, bagaimanakah caranya agar kita menjadi orang Kristen sejati yang kuat untuk hidup tegar di masa-masa yang sukar, saudara?
Dari isi surat Yudas dan kitab Matius yang sudah kita baca, tampak dengan jelas 5 hal yang harus kita praktikkan sebagai gaya hidup sebagai orang percaya, saudara. Yang pertama adalah bangunlah dirimu di atas iman yang paling suci. Yang kedua adalah berdoalah di dalam Roh Kudus. Yang ketiga adalah peliharalah dirimu dalam kasih Allah. Yang keempat adalah nantikanlah rahmat Tuhan yang akan datang. Dan yang kelima adalah tunjukkanlah belas kasihan pada yang lemah, tercemar dan terhilang. Saudaraku, oleh karena itu saudara, mari kita teguhkan iman kita dan semakin kita mendekat kepada Tuhan, sehingga kita pasti mampu mengatasi segala kesukaran dan memiliki damai sejahtera di tengah kesukaran-kesukaran dunia ini. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Tuhan ajar kami tetap teguh dan kuat di tengah kesukaran dunia ini, bahwa kami untuk selalu berpegang kepada Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan, berlindung pada Tuhan dan hidup di dalam naungan Tuhan setiap saat. Sehingga kami boleh mampu bertahan dan menang menghadapi kesukaran dunia. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang ada di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada, mereka yang sakit, mari Tuhan sembuhkan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang hidup dalam kesulitan, persoalan, pergumulan, kesukaran di dalam kehidupan mereka, mari Tuhan tolong mereka, berkati mereka, pulihkan, angkat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikan, dan segala sesuatu yang diusahakan. Dan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari Tuhan lepaskan, bebaskan mereka dari belenggu itu. Tarik mereka Tuhan untuk menikmati karya kasih Tuhan, menikmati karunia Tuhan, yaitu keselamatan yang besar. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi berbagai macam permasalahan, pandemi khususnya. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami sungguh percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita diberkati melalui firman Tuhan. Dan mari saudaraku kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.